Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Kaifa halukum ananda semuanya, kelas 3C, yang semoga kalian diamnya kalian di rumah sana melakukan hal-hal kebaikan dan melakukan hal-hal yang penuh manfaat, melakukan hal-hal yang tentunya Allah ridho kepada kalian dan semakin menambah cinta orang tua kalian di rumah. Alhamdulillah, kita sudah sampai di subtema ketiga, yaitu judulnya menyayangi tumbuhan. Ya, materi ke belakang kita sudah mengetahui bahwa ada keutamaan-keutamaan yang sangat besar sekali ketika kita menyayangi tumbuhan. Sebagai flashback atau sebagai pengingat ya, bahwasannya ketika kalian menanam sebuah tanaman, maka ketika tanaman itu tumbuh, berbuah, dan ketika buahnya itu ada yang mengambil, ada yang mencuri, itu sedekah buat kalian. Dan ketika buahnya dimakan oleh hewan lain, itu sedekah. Dan apabila buahnya juga diambil oleh orang lain juga, itu sedekah. Dan insya Allah ta'ala ketika kita menanam tanaman, hasilnya bukan kita yang menikmati misalnya, itulah sedekah bagi kita. Masya Allah ya. Kemudian di sini di pembelajaran 1 ada sebuah dialog, ada sebuah wawancara ya. Wawancara antara Nina dan Pak Usman. Apakah kalian tahu apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan informasi mengenai suatu hal. Kegiatan wawancara dilakukan oleh 2. Yang pertama, pewawancara. Yang kedua, narasumber. Narasumber itu apa? Narasumber adalah orang yang menyampaikan informasi kepada pewawancara. Gitu ya. Dan di halaman 65 ada Pak Usman dan Nina. Nina sebagai pewawancara, kalau Pak Usman sebagai narasumber. Ya. Lihat di sini, Pak Hadi akan menjelaskan sedikit tentang kata tanya apa saja yang akan diucapkan oleh si pewawancara kepada narasumber. 1. Apa? Nah, apa itu digunakan untuk menanyakan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Contoh, misalnya, apa itu buah apel? Apakah itu buah apel? Atau apa sih buah apel itu? Nah, pasti jawabannya akan menanyakan penjelasan. Buah apel itu adalah, misalnya ya, buah apel adalah buah yang berwarna merah, kemudian rasanya ada yang manis, asam, ada juga yang warnanya hijau, gitu ya, mengandung vitamin C. Nah, begitu. Atau dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, siapa? Digunakan untuk menanyakan nama, jabatan, atau pekerjaan. Misalnya, siapa wali kelas 3C? Ya, jawabannya nama orang ya, Pak Hadi. Nah,
Jabatannya, jabatannya Pak Hadi sebagai wali kelas 3C. Pekerjaannya, bisa nggak? Bisa. Oh, Pak Hadi itu seorang guru ya, yang kerjanya di SDIT Asuna Cirebon. Kemudian selanjutnya kapan? Kapan ini digunakan untuk menanyakan waktu. Misalnya, kapan Ananda 3C melakukan sholat subuh? Jawabannya pasti waktu. Waktu ketika subuh. Kapan? Pada jam 4.04.30. Itu menanyakan waktunya kapan? Bisa menanyakan waktu, jam, biasanya tentang jam ya. Kalau enggak waktu bisa pagi, siang, dan sore. Kemudian di mana? Di mana ini digunakan untuk menanyakan tempat. Di mana Ananda kelas 3C belajar? Jawabannya di rumah. Iya betul ya. Betul, tapi seandainya masuk di kelas, bukan di kantin, bukan di mall atau di pasar ya. Kemudian selanjutnya, mengapa? Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Contoh, mengapa Pak Hadi tidak masuk? Nah, apa alasannya? Karena Pak Hadi sedang sakit, atau karena Pak Hadi sedang melakukan perjalanan jauh atau safar keluar kota. Tuh, alasannya apa? Minta alasan. Diawali dengan kata mengapa. Yang selanjutnya, bagaimana? Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses penjelasan ciri-ciri atau sifat tokoh. Ya, misalnya dengan tema tanaman ini, bagaimana? Dilihat di situ, Nina penasaran tentang cara Pak Usman. Bagaimana cara Pak Usman merawat tanaman? Nah, gitu ya. Mungkin nanti Pak Usman di halaman 66, 67 akan dikasih tahu, akan diberitahu bagaimana penjelasan Pak Usman tentang tanamannya. Ya, kalian bisa lihat saja ya di halaman 66 dan 67. Kita lanjutkan di garis bilangan. Ya, kalian bisa lihat di halaman 68. Di situ ada soal tentang garis bilangan. Nah, kalian lihat di situ, Pak Hadi akan coba membuat soal bukan di halaman 68, tapi dengan soal yang lain ya. Ada soal 2 ditambah 6. Lihat di situ, garis bilangannya dibuat ya, garis bilangannya dibuat dari mulai angka 0 ya, dimulai dari angka 0. Kemudian lihat garis bilangannya di ujung-ujungnya diberikan seperti panah ya, jadi tidak hanya bukan begini, tapi dibuat seperti panah ya. Oke, 2 ditambah 6 sama dengan berapa? Yang sudah bisa penjumlahan mungkin bisa langsung jawab ya. Berapa hasilnya? Iya, Masya Allah 8. Tapi bagaimana caranya menjawab penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan? Oke, lihat, perhatikan. 2 dulu. Pertama angka 2 kita sampai buat lekukan atau lengkungan ya, sampai menuju angka 2, berarti dimulai dari angka 0. Set. Ya, dimulai dari angka 0, 2. Berhenti di sini. Kemudian ditambah 6, berarti dimulai dari angka setelah 2 ya. Hitung sampai 6 kali ke kanan.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti begini. Setelah begitu, kemudian kita buat lengkungan yang selanjutnya. Ya, tadi sudah sampai di angka 6, berarti berhentinya di angka 8. Oleh karena itu 2 ditambah 6 sama dengan hasil akhirnya 8. Betul ya? Bisa ya? Kita coba lagi. Jangan ini, supaya kalian paham. Kita coba ganti soalnya. 3 ditambah 4 sama dengan, ya berarti kita ketiga dulu, dimulai dari 0. Kemudian plus 4. 1, 2, 3, 4. Jadi berapa 3 tambah 4? Hasil akhirnya 7. Ya, sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat.